Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja ya. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu ini mari kita menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sekali lagi ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di rumah kami untuk beribadah. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalian harus selalu ingat ya bahwa Yesus selalu berpesan pada setiap anak-anak bahwa kita harus selalu bisa menjadi lilin gemerlap di sekitar kita. Mari kita menyanyikan lagu Yesus berpesan. Ikutin gerakan kakak ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, hari ini Kak Susan akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada hari ini kami berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami juga Tuhan, agar kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Susan mau tanya nih, apakah kalian pernah mendengarkan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang menebus dosa dan yang telah menang atas maut. Dengan kebangkitannya menandakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan menyelamatkan umat manusia. Apakah kalian pernah mendengar kabar tentang ini? Oh, ada ya. Kak Susan mau tanya nih,
Siapa yang menceritakan kabar baik kepada kalian semua? Oh, papa mama. Siapa lagi? Guru sekolah minggu. Nah, mungkin juga kalian dengar dari pendeta ya. Nah, adik-adik, kira-kira papa mama bisa menceritakan kabar baik pasti mendengar juga dari orang lain. Papa mama mendengar dari opa oma mendengar dari pendeta, mendengar juga mungkin dari guru sekolah minggu. Ya, adik-adik, sama seperti adik-adik. Kasusan juga mendengar kabar baik dari orang tua kasusan, dari papa mama, dari pendeta, juga dari guru sekolah minggu kasusan dulu ketika kasusan masih kecil. Adik-adik tahu nggak siapa ya yang menceritakan pertama kali kabar baik itu? Ya, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka yang pertama kali mendengar dan menceritakan kabar baik itu. Adik-adik ingat, setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang, termasuk kepada murid-muridnya. Nah, untuk kali kedua, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Galilea. Tentu murid-muridnya sangat bersukacita karena mereka semua boleh bertemu kembali dengan guru yang mereka kasihi. Mereka sangat senang. Tapi ternyata di tempat ini Tuhan Yesus menyampaikan satu hal penting, satu pesan yang mereka harus sampaikan kepada orang lain, yaitu Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya menceritakan kabar baik tentang kebangkitannya kepada semua orang yang mereka temui, agar orang-orang percaya. Nah, adik-adik, itu adalah pesan dan perintah Tuhan Yesus. Yuk kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya pergi dan memberitakan segala sesuatu seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus gak cuma meninggalkan perintah, Tuhan Yesus menyertai mereka. Kita baca lagi yuk. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, perintah Tuhan Yesus disampaikan kepada siapa? Ya, kepada murid-muridnya untuk mengabarkan, untuk menceritakan firman Tuhan kepada semua orang yang mereka temuin saat itu. Kita harus bersyukur karena murid-murid taat dan menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk menceritakan dan mengabarkan firman Tuhan kepada semua orang. Jadi, firman itu atau kabar baik itu hari ini sampai kepada kita semua. Bagaimana dengan kita? Adik-adik, walaupun kamu masih kecil, kamu bisa juga loh menjalankan perintah Tuhan seperti murid-murid pada waktu itu. Caranya gimana? Kamu bisa menceritakan kabar tentang kebangkitan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan manusia yang berdosa melalui salib, supaya kita semua dilepaskan dari hukuman maut. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah hidup dan bangkit. Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Itulah kabar baik yang harus kamu ceritakan. Lalu, apakah kamu harus pergi ke seluruh dunia, sama seperti murid-murid pada saat itu?
Tentu tidak perlu ya. Kamu bisa menceritakan kabar baik di lingkungan sekitar kamu. Kamu bisa bercerita kepada papa mama, kepada saudara-saudara kamu, kepada teman-teman kamu. Bahkan kalau ada mbak dan suster, kamu juga boleh bercerita kepada mereka loh. Nah, adik-adik, selamat menjalankan perintah Tuhan Yesus dengan menceritakan kabar baik di lingkungan sekitar kalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 20. Kita baca sama-sama ya ayatnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita baca sekali lagi ya, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dihafalkan ya adik-adik ayat hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menaruh uang persembahan dalam amplop dan nanti akan kita kumpulkan kembali ketika kita sudah sekolah minggu offline. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami di pagi hari ini bisa berkumpul dan beribadah bersama. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami supaya bisa dipakai menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.